Halo guys, welcome back to my channel. Eh, bukan, kayaknya bukan channel gue ya. Ya sudahlah. Tapi gue mau ngasih tahu lo sesuatu karena baru-baru ini ada berita yang mulai bisa dibilang cukup memprihatinkan untuk Marvel. Karena sudah keberapa kalinya Marvel bermasalah dengan hak cipta atau tuntut menuntut. Kali ini berasal dari Steve Ditko, co-creator dari Spider-Man, Doctor Strange, ya dan lain-lain lah. Nah, terkait dengan hak cipta ini kita harus lebih banyak bertanya sama yang sudah berpengalaman atau yang pro. Kan kita dengar nih yang punya nih channel konon katanya konsultan haki. Apakah benar? Ayo kita tanyakan kepada dia langsung saja. Bang, sebenarnya ada apaan sih ini? Masalahnya kok jadi rame begini? Ya, santai. Ini bakal gue jelasin pelan-pelan ya. Jadi sebenarnya ada apa sih ya nih? Disney kembali lagi ada kasus lagi ya. Kayaknya kemarin urusannya si Scarlett Johansson belum beres nih, dia udah ada kasus lagi. Sekarang itu diam ya. Sekarang itu kasusnya si Steve Ditko, keluarganya dalam hal ini saudaranya itu ada masukin permohonan termination of copyright atau pengakhiran hak cipta di kantor haki di US gitu. Dia memakai dasar hukum di undang-undang hak cipta di US itu ada yang salah satu klausulnya itu memperbolehkan kreator untuk mengakhiri kreasi hak cipta mereka yang sebelumnya pernah mereka pindah tangankan ke orang lain gitu. Nah, ini yang dijadikan dasar hukumnya si Patrick ini, si saudaranya Steve Ditko ini gitu. Jadi karakter-karakter seperti Spider-Man, Doctor Strange ini bisa ditarik dari Marvel gitu. Hah? Sebenarnya gimana sih sistem copyright itu? Jadi sistem copyright itu misalkan ada orang yang kerja di suatu perusahaan, kemudian dia menciptakan suatu karya kekayaan intelektual, maka kekayaan intelektual tersebut itu akan menjadi milik perusahaan. Itu biasanya tercantum di kontrak kerja. Makanya ada baiknya sebelum kita bekerja di suatu perusahaan kita baca dulu kontraknya. Tapi secara umum sih memang seperti itu ya, peraturan-peraturan kayak udah menjadi standar umum lah bahwa karya kekayaan intelektual suatu karyawan itu nanti akan dipegang oleh si perusahaannya. Nah, tadi kan kalau si Steve Ditko dia bilang bahwa dulu si Steve Ditko ini kerja tapi bukan under Marvel dan dia mengalihkan copyrightnya dia ke Marvel gitu. Nah, Marvel bersikeras bahwa Steve Ditko ini dulu adalah work for hire atau dia kerja untuk Marvel. Jadi Marvel lah yang punya hak cipta dari karakter-karakter yang diciptakan oleh Steve Ditko, Jack Kirby, Stan Lee dan lain-lain. Oh, ya. Kasus ini sebenarnya sama nggak sama kasus yang dulu pernah rame sama kasus Jack Kirby? Mirip gak sih bang? Kasusnya mirip Jack Kirby, ya kurang lebih sama. Dulu juga ada kasus kayak gini dan Marvel juga bersikeras bahwa si Jack Kirby itu waktu itu bekerja untuk Marvel pada saat penciptaan karakter-karakternya. Jadi kasusnya sih udah beres ya dengan hak ciptanya masih dipegang oleh Marvel. Sudah kudunggah. Sini. Nah, jadi kalau sampai penuntut yang menang, ya copyrightnya bakal ditarik dari Marvel dan Marvel nggak punya hak lagi untuk menggunakan karakter-karakter itu. Jadi ya say goodbye untuk film, nggak cuma film, merchandise, terus komik juga dan lain-lain itu juga bisa Marvel udah nggak bisa publish lagi karena hak ciptanya udah diambil sama si kreatornya itu. Oke, menurut abang nih, siapa kira-kira yang bakal menang di pengadilan ini? Yang akan menang di pengadilan, nggak tahu sih ya. Tapi kalau melihat dari kasus sebelumnya, kasusnya si Jack Kirby, kemungkinan sih Marvel bisa menang. Tapi balik lagi, Marvel harus bisa membuktikan bahwa si Steve Ditko itu benar-benar work for hire dulunya, benar-benar kerja untuk Marvel dan tidak ada pengalihan. Nah itu kan intinya ya, yang tadi dia mau pakai itu kan adanya pengalihan hak dari Steve Ditko ke Marvel. Tapi kalau misalkan memang nggak ada pengalihan hak itu karena si Steve Ditko memang bekerja untuk Marvel, ya hak ciptanya yang megang adalah Marvel. Tapi juga kita kalau kemarin ngelihat kasusnya si Jack Kirby sih ujung-ujungnya sih nggak sampai ke pengadilan ya, karena
mungkin mereka udah mediasi dan akhirnya ya Jack Kirby keluarganya mendapat jutaan dolar dari Marvel untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah Steve Ditko mengincar keluarganya Steve Ditko mengincar itu juga? Kita tidak tahu. Jadi kita saksikan aja drama-drama ini dan ya kita tunggu aja kelanjutannya gimana ya. Semoga sih menemukan jalan tengah yang terbaik ya supaya ya kita masih sebagai fans bisa menikmati karakter-karakter yang sudah melekat di hati para fans gitu. Oke, thank you, sampai sini aja penjelasannya, semoga jelas. Kalau mau diskusi boleh ketik komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, thank you, bye bye.